Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih terus membahas surat Ibrani dan kali ini kita akan berbicara tentang perjanjian yang baru. Apa rasanya andai kata ada orang yang tidak menepati janjinya kepada kita? Tentu saja kita akan marah karena merasa ditipu. Namun Allah tidak seperti itu. Walau bangsa Israel melanggar ikatan perjanjian dengan Allah, berdosa, tidak taat dan tidak setia, Ia tidak membatalkan perjanjian tersebut. Allah justru memperbaharui ikatan perjanjian terhadap umatnya. Ibrani 8 ayat 8-9 mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Perjanjian baru yang dinyatakan lewat Yesus Kristus sangat jauh berbeda dengan perjanjian lama. Pertama, perjanjian baru tidak sepenuhnya asing. Karena Allah telah lama menjanjikan bahwa Dia akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Yang kedua, kata baru yang dipakai di sini adalah kainos, yang artinya bukan hanya baru dalam hal kronologi, tetapi baru dalam hakikat, keberadaan, dan karakternya. Kata ini juga berarti baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Ketiga, dalam perjanjian lama, Allah memberikan firman-Nya, tetapi umat seringkali melanggarnya. Namun dalam perjanjian baru berbeda. Allah berjanji, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi perjanjian baru tidak ditulis dalam loh batu yang mati, tetapi dalam hati dan pikiran manusia yang hidup. Dalam ikatan perjanjian baru, Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Allah tidak hanya menuntut kita untuk setia, tetapi Dia memampukan kita untuk melakukannya karena perkataan Kristus dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan mengenai Roh Kudus, Yesus berkata, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan mengenal Tuhan secara langsung, bukan sekedar mengikuti orang lain. Karena Allah telah mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ingatlah bahwa korban persembahan dalam perjanjian lama hanya mengingatkan kita akan dosa-dosa mereka dan bukan menghapuskan dosa-dosa itu. Tetapi Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Apakah ini berarti bahwa Allah kita yang Maha Tahu benar-benar melupakan segala apa yang telah kita lakukan? Jika Allah melupakan segala sesuatu, tentu Ia bukan Allah. Ungkapan tidak lagi mengingat ini berarti bahwa Allah mengingat apa yang sudah kita lakukan, tetapi Allah tidak menanggungkan dosa itu ke atas diri kita. Dosa itu sudah diampuni berdasarkan karya kayu salib Yesus. Jadi perjanjian yang lama sudah menjadi tua dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Merupakan satu kebodohan bila kita tetap berpegang pada yang lampau padahal yang baru sudah datang. Perjanjian baru tidak akan menjadi usang dan lenyap. Allah tidak pernah ingkar janji, seharusnya membuat kita bersyukur dan bersukacita. Apapun situasi yang kita alami saat ini, saudara dapat mengandalkannya. Alamilah kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam hidup Anda setiap hari. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.